Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Kemarin ada yang request untuk smartwatch IGP Sport. Saya baru pertama kali denger sih. Dan setelah saya cek ke tokonya, ternyata mereka itu banyak jualan gear-gear untuk olahraga, terutama yang ada hubungannya dengan GPS. Ya, sesuai nama merek dagang mereka ya, IGP Sport. GPS Sport. Smartwatch ini dibanderol di harga 1,5 jutaan. Wah, lumayan ya. Jadi bagi kamu yang pengen tahu gimana sih kualitas smartwatch dari IGP Sport ini, langsung aja kita bahas. Soal desain smartwatch LW10 dari IGP Sport ini langsung mengingatkan saya ke smartwatch dari Amazfit. Ya, bentukannya, desainnya smartwatch ini menurut saya mirip dengan Amazfit GTR 3 series. Yang bikin saya gagal fokus di smartwatch ini tuh crownnya. Crownnya cakep. Ini nonjol banget ya. Ditambah dia dikasih aksen warna merah dengan cutting diamond gitu. Dan feel crownnya lumayan bagus sih. Untuk kacanya udah di coating anti fingerprint magnet dan juga 2.5D glass. Samping-sampingnya udah melengkung jadi kelihatan mewah sih. Tapi sayang sekali saya nggak dapat info ini. Kacanya jenis apa? Tapi saya pakai sih nyaman-nyaman aja. Nggak kerasa ringkih sama sekali. Framenya terbuat dari aluminium alloy dan saya pilih yang warna grey atau titanium. Saya lagi suka aja sih dengan smartwatch atau HP yang warnanya titanium gitu. Memang lagi musimnya titanium kan ya. Di sisi kanan ada crown dan juga tombol shortcut ke olahraga. Dua-duanya dikasih aksen warna merah. Seperti yang udah tadi saya bilang ya. Bentukan atau desain dari crown ini cakep. Saya suka. Dan kalau kamu perhatikan juga di situ ada lubang. Itu lubang mic ya. Smartwatch ini udah support Bluetooth call. Karena kalau kamu cek di sisi kiri ada dua lubang speaker. Tampilan belakangnya seperti ini dari plastik dan simple banget. Saya suka sih. Kemudian untuk chargingnya masih menggunakan 2-pin pogo magnetic. Ini sih yang agak kerasa murah tuh di kabel chargernya. Kemudian untuk strap dia terbuat dari silikon rubber dengan desain yang polos-polos aja nih bagian luarnya. Tapi kalau kamu cek bagian dalamnya ini lumayan ya. Ada grip-grip kayak gitu. Biar gak gampang muter-muter kalau lagi keringetan olahraga. Dia juga udah pakai sistem quick release di ukuran 22 mm. Ya, strapnya ini kerasa premium untuk kelas harga 1,5 juta. Untuk penyangganya di sini ada dua dan ada branding IGP Sport di situ. Sistem locknya udah ada juga dan bakalnya pakai aluminium alloy juga. Nah, menurut kamu gimana nih desain dari IGP Sport LW10 ini? Mengingatkan ke Amazfit GTR series atau enggak? Untuk dimensinya dia 47 mm dengan ketebalan hanya 11 mm dan bobotnya mencapai 52 gram. Dan ini dia penampakan IGP Sport LW10 di pergelangan tangan saya 16 cm. Kelihatan gede ya karena memang ukurannya juga gede 47 mm. Kita langsung aja coba rise to wake-nya. Ya, responsif. Sekali lagi. Responsif lagi. Sebelum kita bahas display, yuk kita kenalan dulu dengan aplikasi dari IGP Sport. Untuk aplikasi penyandingan, mereka udah punya aplikasi sendiri. IGP Sport Ride namanya ya. Bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Dan aplikasinya saya suka ya, experience-nya bagus. Tapi sayang banget nih untuk pendaftaran profil ya di awal itu tidak ada region Indonesia. Jadi pas pendaftaran region, kamu set aja ke tidak diketahui. Di bagian home, di bawahnya dia selalu ngasih rekomendasi rute untuk olahraga ya di sekitar. Kemudian ini settingan yang ada di bagian My Device. Dan untuk dial marketnya pun udah banyak dan semuanya gratis. Dan satu lagi yang paling penting, smartwatch ini udah support share data ke Strava. Selain dari Strava, dia juga bisa share ke Training Peaks dan juga Komoot. Nah, untuk urusan display, smartwatch ini udah pakai panel layar AMOLED di ukuran layar seluas 1,43 inci. Resolusinya juga tinggi loh, 466 x 466 pixel dengan PPI mencapai 329 ppi. Selain itu, refresh rate-nya juga tinggi di 50 Hz. Jadi scroll di smartwatch ini tuh kerasa intuitif banget.
Dan karena dia udah pakai AMOLED, tentunya dia juga udah support always on display. Dan bagusnya AOD di smartwatch ini udah bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Jadi displaynya cakep banget, kecuali satu hal. Ya, masih ada minusnya di bagian display. Smartwatch ini di harganya yang 1,5 jutaan, belum ada sensor auto brightness. Jadi kamu masih harus diribetkan dengan atur-atur kecerahan outdoor dan indoor. Nah, di awal tadi saya ada bilang kan, smartwatch ini desainnya mengingatkan ke Amazfit. Begitu juga dengan UI di smartwatch ini. Ngingetin saya ke Amazfit lagi nih. Kalau kamu tarik dari atas, dia bakal masuk ke notifikasi. Nah, ini tampilan notifikasinya mirip dengan Amazfit. Sayang sekali ya, saya gak ada pembanding ya Amazfit. Dan dia belum bisa auto reply. Dan itu wajar sih, karena ini masih baru mungkin ya. Untuk karakter yang ditampilkan ini bagus dan lumayan banyak. Kemudian kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya. Ini gak bisa di custom by the way. Kemudian kalau dari samping ya, kita bisa pakai crown. Dan vibration motor di smartwatch ini nyaman banget. Tuh, tampilan-tampilan widgetnya juga ini hampir mirip dengan Amazfit sih. Oh, udah habis ya. Balik lagi berarti. Nah, kalau kita dari sisi kiri, nah ini dia tampilan widgetnya. Kan Amazfit juga kayak gitu ya. Kemudian untuk tampilan menunya seperti ini, dan seperti yang tadi saya bilang, vibration motor muter-muterin ini crownnya cakep banget sih, nyaman. Kemudian untuk setting yang mereka sediakan di smartwatchnya secara langsung lumayan lengkap sih. Ada notification, kemudian fokus, app view ya, tampilan menunya ada 3 by the way. Kemudian pengaturan display dan juga brightness dalamnya seperti ini. Dan pengaturan sound and vibration. Nah, vibrationnya nggak bisa dimatikan ya. Jadi bisa saya katakan UI dan juga UX di smartwatch IGP Sport LW10 ini lumayan bagus. Saya bilang lumayan karena ya belum bisa menyaingi Amazfit dengan Zepp OS yang barunya atau bahkan Huawei dengan Harmony OS-nya. Untuk main fitur yang mereka tonjolkan di smartwatch ini salah satunya adalah broadcast heart rate. Sekarang kita tes heart rate sensornya. Untuk heart rate sensornya dia bisa aktif all day seharian, bisa dilihat ya. Ini grafik heart rate saya seharian. Kalau kita scroll ke bawah di sini ada informasi tambahan. Yap, 84, 83, 82. Begitu juga dengan SpO2 atau blood oxygen, dia juga bisa aktif all day seharian. Nah, ini dia laporan terakhir saya 98%. Di sini 97%. Kalau kita scroll ke bawah di sini ada informasi tambahannya. Ada fitur sleep tracker juga, tapi dia gak bisa baca tidur siang hari ya. Selanjutnya stress level, dia juga bisa aktif all day. Kalau kita scroll ke bawah seperti biasa ada informasi tambahan. Kemudian ada fitur breath training nih, latihan pernapasan. Dan terakhir ada fitur untuk perempuan, cycle. Next, fitur outdoor, ini lengkap, ada kompas dan altimeter barometer. Disatukan ya di sini di aplikasi Kompas. Jadi kamu klik ini, laporannya kompasnya benar ya, di situ bagian barat dan langsung ada laporan elevationnya nih. Yap, bisa dilihat bareng-bareng ya, kompasnya berjalan dengan baik. Fitur lain yang perlu saya mention di sini ada remote kamera, ya support ke kamera bawaan HP, cakep nih. Tuh. Kemudian kita juga bisa atur timer di sini. Cuman ada opsi 3 detik doang. Selanjutnya untuk musik dia belum support playback musik langsung dari smartwatchnya ya. Jadi hanya sekedar controller saja. Dan untuk olahraga smartwatch ini mendukung 50 lebih model olahraga. Udah built-in GPS seperti yang tadi saya bilang ya, sesuai namanya juga kan, IGP Sport. Malu sih kalau nggak ada GPS-nya. Sekarang kita lihat untuk lari ya, settingannya ada goal di sini. Kemudian unitnya bisa diganti langsung dari smartwatchnya ya, kilometer atau miles. Dan di bawahnya ada notifikasi untuk per 1 kilometer, kemudian high heart rate dan juga low heart rate. Jadi belum ada fitur interval ya. Untuk akurasi GPS dan juga laporan data olahraga selengkap apa nanti kita bahas di tes sensor. Dan terakhir, kapasitas baterai di smartwatch ini adalah sebesar 380 mAh. Sehari saya pakai tanpa always on display, smartwatch ini bisa berkurang antara 7-10%. Itu tanpa dipakai olahraga atau tanpa pakai GPS-nya ya. Mereka sendiri ngeklaim smartwatch ini bisa bertahan sampai 9 hari untuk penggunaan standar.
Tapi kalau kamu pakai always on display, sehari itu bisa berkurang sampai 20% sih. Oke, itu dia review LW10 smartwatch dari IGP Sport. Makasih banyak bagi kemarin yang request untuk review IGP Sport ini. Saya jadi tahu ternyata ada smartwatch bagus lain ya, selain penantang-penantang seperti Mi Bro ataupun Halo. Menurut saya IGP Sport ini di atas Mi Bro atau Halo sih. Oke, makasih banyak bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Kalau kamu tertarik dengan LW10 dari IGP Sport ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Rizal Boji pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.